Lalu apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat. Bung Rocky ini kelihatannya soal tambang untuk ormas keagamaan tuh mulai rame ya. Banyak orang mempersoalkan, mempertanyakan kan bagaimanapun juga organisasi ormas keagamaan nggak punya pengalaman ya soal mengelola tambang ini. Kan ini jenis yang bersendiri yang kita sebut bahwa ini kan mafianya dari hulu sampai hilir lah soal soal tambang ini, kartel di situ ya, Bung Rocky. Nah, jawaban Bahlil ini menarik. Dia menyatakan bahwa ya memang nanti bisa dicarikan partnernya yang mengelola semacam itu. Kata dia memangnya sekarang ini pemilik IUP semua juga ngelola sendiri. Itu ada kontraktornya. Dari sini saja kita udah mulai tahu bahwa ya ini seperti apa ya, ada agenda tersendiri. Kita akan menduga-duga kalau gitu siapa partner yang katakan NU sekarang diberikan. Kemudian dicarikan partnernya. Siapa partner ini kan gitu. Jadi 4L lagi, lu lagi juga gitu. Kita serius nih, saya mau serius bahas itu tuh, Ya. karena itu artinya dari awal Bahlil hanya sekedar memakai nama ormas-ormas ini Mm-mm. untuk kepentingan jaringan yang dia udah bentuk tuh. Kan dengan Mm. mudah kita tahu bahwa ini ormas nggak ngerti tentang akuntansi, tentang kualitas tambang segala macam. Ini cuma namanya doang tuh. Nanti akan ada pendamping, yaitu mereka yang punya pengetahuan atau kemampuan finansial sebagai modal awal dan kemampuan eksplorasi, lalu kemampuan produksi segala macam tuh. Ini yang disebut sebagai perusahaan-perusahaan yang mampu mengolah ekstraksi industri kita, tetapi izinnya dikasih pada NU misalnya, pada Muhammadiyah misalnya. Kan ini penipuan sebetulnya kan. Jadi kalau dari awal tahu bahwa organisasi masyarakat tidak punya kemampuan manajemen dan finansial, ngapain dikasih tuh? Itu artinya yang dikasih sebetulnya perusahaan-perusahaan yang akan jadi kontraktor mereka tuh. Ini juga membuat mental kita itu membusuk. Jadi kita ormas-ormas ini tinggal menunggu keuntungan di akhir tahun dibagi-bagi. Dia sendiri nggak tahu apa yang dikerjakan oleh apa namanya nih, perusahaan-perusahaan sebagai ke subkontrak tuh. Yang tahu ya Bahlil, karena Bahlil yang pasti akan sodorkan soal-soal itu kan. Jadi kelihatannya Bahlil mau menipu dia itu, dan kita mulai menduga itu tuh sebelum dibuktikan terbalik tentu. Karena nggak ada rasionalitasnya itu. Ormas itu diberi kewenangan untuk mengelola sesuatu yang sangat tricky secara bisnis. Kalau begitu semua semua ormas atau semua perkumpulan masyarakat dikasih aja kan. Kalau solusinya gampang, kalau Anda nggak ngerti, nanti kami carikan partner yang ganti itu. Jadi misalnya komunitas tukang bakso se-Jakarta itu dikasih aja, karena mereka lebih penting. Toh nanti tukang bakso nggak ngerti, iya, tapi tukang bakso bisa minta pada Bahlil, kasih kami dong pengelola profesionalnya kan. Demikian juga jaringan warteg se-Indonesia misalnya itu berhak untuk dapat dapat proyek yang sama tuh, dengan alasan ini juga ada organisasi masyarakat loh, jaringan bakso, jaringan warteg, ya warteg itu ini juga organisasi masyarakat. Mereka juga berhak untuk dapat limpahan dari bumi Indonesia melalui tambang dan segala macam itu kan. Atau misalnya perkumpulan pencinta layang-layang itu juga berhak dapat itu kan. Mm. Karena soalnya adalah siapapun boleh dapat itu, walaupun nggak punya kemampuan akan dicarikan partner. Nah, kita menduga partner yang akan disodorkan adalah partner yang dibentuk oleh Bahlil. Jaringan itu dibentuk oleh Bahlil tuh. Dan Mhm. kita ingat mungkin itu juga yang dikhawatirkan dulu oleh Pak Luhut ketika Pak Luhut berselisih Ah, dengan Bahlil dalam ya, ya, soal ya. pemanfaatan kembali isi-isi yang sudah dibekukan. Jadi Hmm. di situ sebetulnya inti permasalahan di situ. Dan kita Mhm. bisa lihat ya Bahlil agak cerdik juga untuk membaca peluang itu. Ya, ya, ya. Oh iya, ya, ya. Saya teringat ya Pak Luhut juga sempat mempersoalkan itu ya. Dia tidak sepakat juga soal ini gitu ya. Tapi, nah ini ya, karena kita ketika baca-baca komentarnya makin nggak bermutu juga saya. Bilang misalnya Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa kan di ormas ini kan sekarang ini yang pertama ormas keagamaan, Bung Rocky, belum ormas-ormas yang lain ya. Ormas keagamaan itu artinya ya bukan hanya Islam dong. Nanti ormas non Islam juga berhak dong. Sekarang mulai dimulai NU gitu. Muhammadiyah belum. Muhammadiyah sudah saya wawancara dengan saya mengaku belum diajak bicara mereka, tapi mereka menyatakan juga siap gitu ketimbang orang yang lain masuk. Nah, Bu Siti Nurbaya Bakar menyatakan kan di dalam ormas itu ada sayap-sayap organisasinya, kan mereka juga bisa mengelola itu. Nah, ini saya kan makin makin enggak jelas karena persoalannya selama ini kita tahu bahwa kan eh, bisnis ini bisnis yang kartel ya, Bung Rocky, mulai dari hilir sampai hilir itu kartel dan ini Ya, mainannya dengan kekuasaan. Ya, karena kekuasaan berperan dalam soal izin-izin ini tadi. itu dengan mudah kita duga bahwa udah ada siap-siap, semua ormas itu siap-siap dengan proposal, sekaligus konsultasi pada Bahlil. Kira-kira kalau bagian ormas ini, bagian kami,
konsultannya siapa, yang pengelola bisnisnya siapa itu. Hmm. Sementara Siti siapa Ibu Siti KLH Nurbaya Bakar. menganggap bahwa setiap ormas Hmm. pikirannya lain lagi. Setiap ormas punya sayap bisnis. Jelas saja ada sayap bisnis, tapi itu untuk bikin proposal doang, Hmm. bukan untuk mengelola Hmm. bisnis yang besar semacam itu kan. Hmm. Jadi itu juga nggak jelas itu apa sebetulnya yang dimaksud dengan pendukung. Kalau versi Bahlil tentu di kepala Bahlil udah dia siapkan, karena itu dia dengan tanpa keraguan mengatakan itu gampang. Pokoknya kalian pegang izin, gue yang kerjain bisnisnya, kira-kira begitu. Lu Hmm. tunggu aja nanti insentif atau apa namanya keuntungan di akhir bulan nanti tuh. Nah, Hmm. Siti juga lain, dia juga bingung mungkin nih bagaimana caranya. Lalu dia dengan common sense menganggap bahwa kalau begitu akan ada lembaga-lembaga bisnisnya. Kalau begitu semua ormas untuk mendaftar ke Departemen Dalam Negeri harus tunjukkan sekaligus lembaga atau sayap bisnisnya apa. Jadi ini nggak jelas organisasi masyarakat tapi punya sayap bisnis kan itu gimana caranya coba? Ya, 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 ya. Nah, ini saya kira ya satu ada moral hazard di situ, ada kepentingan bisnis balik kepentingan bisnis balik itu. Tapi di satu sisi yang seperti kita kemarin, kita mesti mengingatkan ormas-ormas keagamaan ini ya mesti hati-hati, tidak hanya sekedar melihat opportunity, kemudian mereka tangkap begitu saja ya, Bung Rocky, karena hati-hati, karena mereka bisa saja ini mereka cuma jadi semacam kedok saja atau ya, dan kemudian sebenarnya mereka juga dapat, kalau toh dapat bagian tuh yang nggak tulang semua, nggak daging semua. Itu mungkin daging yang menempel di tulang lah kira-kira gitu. Ya, iya itu betul sebagai syarat atau isyarat supaya mereka mengerti bahwa itu ada jebakan di situ. Ya. Yang lebih berbahaya juga adalah ini ketua-ketua ormas ini OKP itu akan berebut mencalonkan diri karena melihat bahwa ada proyek yang ditawarkan oleh Bahlil. Kira-kira itu kan. Itu artinya setiap ormas ini akan mendekat pada kekuasaan. Setiap ketua ormas, ketua OKP akan mendekat pada kekuasaan supaya dapat privilege untuk dapat memiliki iup-iup ini kan. Saya kira itu otak bisnis akan mendahului otak pengabdian masyarakat. Bayangkan misalnya di satu ormas itu yang satu senioritasnya itu mengacu pada si A, yang satu pada si B, maka konflik akan terjadi. Ini juga cara untuk memecah belah ormas tuh, karena bagaimanapun ketika amplop beredar, semua orang merasa bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga, misi untuk keadilan sosial, misi untuk pluralisme segala macam itu ditinggalkan aja, karena semua akan fokus pada bisnis. Jadi jebakan saya sebut tadi ini bukan jebakan Batman, jebakan Bahlil. Oke, ya saya juga terbayang tiba-tiba. Wah, ini orang nanti bisa dalam setiap muktamar, munas atau apa, orang bisa berebut gitu karena, dan kemudian dengan kekuatan uang yang ada dia bisa bisa memainkan soal itu, dan itu makin nggak karuan itu di situ ormas-ormas ini nanti kalau nggak hati-hati gitu. Iya bayangkan ini, kita lihat misalnya fenomena setiap ada kongres ormas itu pasti ada pejabat yang diundang di situ dan pejabat itu tentu diminta untuk jadi semacam donatur tetap tuh dan dengan janji bahwa mereka akan jadi tim sukses si pejabat nanti kalau menjadi gubernur atau jadi wali kota atau jadi camat sekalipun. Jadi kita saya mendengar itu ketua-ketua OKP itu begitu saya kongres itu mobilnya langsung ganti itu mobil setara menteri kan dari mana dapatnya itu kalau bukan dari sponsor senior-senior mereka yang ada di kementerian dan itu juga akan jadi akses untuk berebut iup-iup yang akan diterbitkan oleh Bahlil ini kan jadi tetap ini ada Bahlinisasi ormas. Sekilas ya Bung Rocky kelihatannya tujuannya mulia, dan saya kira wajar kalau kemudian banyak ormas-ormas ini, ormas keagamaan merasa bilang ya daripada ini dikelola oleh mereka semua kan, kenapa kita nggak ikut juga mengelola kan gitu kan. Dan sejak awal mereka tentu berpikir misinya kan mulia, kalau kita kan ngurus ormas tentu kita punya masa ya, yang punya pengikut yang harus diurus gitu, dan ini bagian dari mencerdaskan apa, dari mengelola hasil-hasil sumber daya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ini harus hati-hati karena ini duit gede begitu, dan bisnis ini memang bisnis yang betul-betul selama ini begitu permainan kekuasaan mafia lah yang sekarang banyak ditangani oleh Kejaksaan Agung dan sebagainya. Ini kan urusannya dengan tambang-tambang juga gitu. Ya saya bisa bayangkan ini sejak diucapkan oleh Pak Jokowi bahwa ormas itu akan dapat Hmm. eh, keistimewaan untuk memperoleh iup.
atas alasan supaya ormas itu mandiri, dan Ya. semua ormas sekarang itu tidur nyenyak karena membayangkan besok pagi akan ketemu dengan pemodal atau Mm-mm. partner yang pasti tadi disediakan oleh kekuasaan kan. Mm. Jadi kelihatannya teori bahwa ormas itu harusnya memelihara solidaritas, ormas itu menjaga kesetaraan manusia itu tidak mungkin lagi, karena begitu ada kapital di situ maka persaingan atau kompetisi menjadi rujukannya kan. Kan kemarin kita bahas bahwa negara ini dihasilkan melalui 3 aktivitas. Aktivitas akumulasi, Mhm. itu adalah fungsi dari korporasi. Aktivitas distribusi, itu fungsi dari government. Mhm. Aktivitas keadilan sosial, itu fungsi dari ormas. Nah Ya. sekarang ormas mengambil fungsi akumulasi, seolah dia korporasi itu. Jadi Mhm. inti filosofi dari non government organization atau civil society itu bukan masuk di dalam wilayah business society, atau bukan menjadi pion dari government. Ormas itu punya otonomi wilayah kebudayaan, mereka asuh itu. Government punya otonomi di wilayah politik, bisnis itu punya otonomi di wilayah akumulasi kan. Jadi kacau sebetulnya. Sejak sekarang misalnya pembentukan ormas, kalau ada ormas baru, dia akan usulkan lebih dahulu bahwa kami di anggaran dasar kami pasal pasal 1 sampai pasal 20 itu tentang bisnis. Dan pasal 21 itu tentang kongres. Jadi cuma satu pasal tentang kongres, selebihnya pasal tentang bisnis. Ya. Karena ada presiden. Kan orang itu dipanggil untuk mengabdi pada ormas bukan untuk berbisnis, bukan untuk akumulasi. Itu adalah tugas perusahaan korporasi. Orang dipanggil untuk masuk di dalam ormas, jadi pimpinan ormas, justru untuk menghalangi ekspansi dari politik, Ya. ekspansi dari government. Karena itu disebut non government organization. Nah sekarang ormas itu mengganti grammarnya itu dengan grammar pemerintah supaya dapat akses memperoleh IUP ini, izin usaha pertambangan segala macam, sekaligus mengakses korporasi supaya langsung dia tahu bahwa siapa yang akan dia sogok atau dia minta mengurus bisnisnya dia kan. Jadi Hmm. itu secara fungsi kenegaraan itu udah kacau tuh. Ya, 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 ya. Ya, ini kita perlu memberikan gambaran lebih awal ya, Bung Rocky, karena seolah ini kan ormas-ormas keagamaan, kalau saya amati, mereka terbius gitu, dan kemudian banyak di antara mereka memberikan semacam dalil-dalil atau justifikasi bahwa kalau mereka yang mengelola itu pasti jauh lebih bermanfaat, karena kalau di perusahaan itu kan orientasinya pada untung dan rugi saja, sementara kalau ormas kan bukan pada untung dan rugi, tapi untuk kemaslahatan warga yang mereka bernaung di ormas itu gitu. Itu artinya si ormas ini akan diperas oleh negara dan diperas oleh pemodal. Hmm. Jadi peras memeras itu yang akan berlangsung di dalam soal IUP ini. Yes, oke. Saya kira ini kita memberi warning sejak awal ya, Bung Rocky, karena ini kelihatannya saya menangkap ada semacam euforia gitu di kalangan ormas keagamaan ini. Ya semoga akhirnya sadar bahwa ini sebetulnya jebakan, dan Hmm. kita ingin supaya pulihkan fungsi dari ormas itu, yaitu masuk dalam wilayah kebudayaan, bukan dalam wilayah politik atau wilayah bisnis. Yes, oke, baik, makasih Bung Rocky. 0% ya. Kita nolkan soal ini. Yes, no, terus, yoi.